Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil PowerPoint proposal saya yang berjudul tentang hubungan prosedur disiplin, motivasi kerja terhadap tingkat produktivitas seluruh karyawan di PT Indomakmur Berjaya di Desa Surau Tinggi. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cindy Serina Ramadhani, NIM 1925124, jurusan Manajemen, Universitas Pasir Pengarayan, dan Fakultas Ekonomi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan slide PowerPoint saya, dan di sini ada di bab 1 ada pendahuluan, dan di bab 2 ada tinjauan pustaka, dan di bab 3 ada metodologi penelitian. Sekarang saya akan membahas tentang latar belakang, yaitu ada manajemen memegang peran penting dalam peningkatan efisien dan efektivitas dari sebuah perusahaan. Di sini juga ada ada 3 isu, yaitu manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Prosedur merupakan salah satu kegiatan seringkali melibatkan segelintir orang pada suatu lembaga atau lebih yang menjadi untuk menjamin pengerjaan secara bersamaan transaksi perubahan yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya, standar operasional prosedur merupakan salah satu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan mengarahkan suatu pegawai untuk mencapai tujuan. Baik, di bab 1 ini juga ada yang namanya rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan prosedur kerja karyawan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT Indomakmur Berjaya. Dan yang kedua juga ada untuk mengetahui apakah ada hubungan disiplin kerja karyawan terhadap tingkat produktivitas pada PT Indomakmur Berjaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi kerja karyawan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT Indomakmur Berjaya. Dan di bab 1 ini saya mempunyai tujuan penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada hubungan kerja prosedur karyawan terhadap tingkat produktivitas di PT Indomakmur Berjaya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada hubungan disiplin kerja karyawan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT Indomakmur Berjaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi kerja karyawan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT Indomakmur Berjaya. Manfaat penelitian. Manfaat praktisnya yaitu untuk bagi penulis merupakan upaya dalam pengembangan dan meningkatkan wawasan akademik dan pengetahuan praktis dalam bidang manajemen SDM dalam prosedur penempatan karyawan yang baik. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan pikiran dan acuan dalam menerapkan kebijakan dan melakukan perbaikan ataupun evaluasi dalam prosedur disiplin motivasi karyawan pada PT Indomakmur Berjaya. Dan yang ketiga, bagi masyarakat agar dapat menjadi bacaan dan tambahan referensi yang berkaitan dengan prosedur disiplin dan motivasi kerja. Dan selanjutnya kita beralih ke bab 2, yaitu di sini saya ada mempunyai landasan teori yang akan saya bahas di bab 2 ini, yaitu ada prosedur kerja, produktivitas, kerangka konseptual, dan ada hipotesis. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pengertian prosedur. Prosedur merupakan salah satu kegiatan seringkali melibatkan segelintir orang pada suatu lembaga atau lebih yang dijadikan untuk menjamin pengerjaan secara bersamaan transaksi perubahan yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya, pengertian produktivitas. Di bawah ini adalah beberapa definisi mengenai produktivitas menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diproduksi dengan sumber yang jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan hasil, yaitu dari Nasution 2016. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Menurut Sugiono, kerangka berpikir adalah model konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting, yaitu selanjutnya hipotesis.
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, di mana rumusan masalah peneliti dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan landasan teori kerangka berpikir, maka hipotesis peneliti yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut. HA sama dengan terdapat hubungan antara prosedur, disiplin, dan motivasi kerja terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan. HO tidak dapat hubungan antara prosedur, disiplin, dan motivasi kerja terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan. Dan di bab 3 ini saya akan bahas tentang metode penelitian, yaitu ada ruang lingkup peneliti. Peneliti ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Peneliti kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dan sampel populasi. Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Juni 2022 sampai 25 Februari 2022. Sampelnya peneliti ini dilaksanakan pada PT Indomakmur Berjaya yang terletak di Surau Tinggi. Selanjutnya, pendekatan peneliti. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan penelitian asosiatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil yang diperoleh di lokasi sampel peneliti dapat dijadikan sebagai generalisasi terhadap populasi yang telah diciptakan. Jenis dan sumbernya yaitu data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari perusahaan logam yang terdaftar di BEI, yaitu berupa annual report perusahaan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis datanya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber datanya yang dikumpulkan penulis dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan informasi, laporan annual report perusahaan logam terhadap daftar BEI 2012 sampai 2019. Teknik analisa data yaitu digunakan untuk mengelola data. Teknik analisis statistik melalui program komputer Excel, statistik analisis, dan SPSS. Adapun teknik analisis data digunakan peneliti sebagai berikut, yaitu analisis kuantitatif, uji reliabilitas, dan uji validalitas. Sekian PowerPoint proposal saya. Saya Cindy Serina Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.